Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantung mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, bila sampai jantung berhenti berdetak, akan berakibat fatal bagi tubuh kita. Otot jantung sendiri mendapat suplai darah dari arteri koronaria, sehingga bila arteri koronaria tersebut tersumbat, maka akan terjadi serangan jantung. Bagian jantung yang tidak dialiri darah akan mati dalam hitungan menit. Nah, ada 3 penyebab utama dari sumbatan tersebut, yaitu satu itu adalah aterosklerosis, yang kedua adalah spasme dari pembuluh darah arteri, dan yang ketiga adalah arteri yang sobek. Nah, ini gambar dari aterosklerosis. Jadi terlihat pembuluh darah yang menyempit karena timbunan lemak dan lain-lain. Kemudian karena robek maka terjadi sumbatan. Nah, ini gambar dari spasme dari arteri koronaria. Jadi pembuluhnya mengejang, apa namanya, spasme ya. Nah, ini gambar dari arteri yang lapisannya itu sobek, sehingga terjadi sumbatan dari pembuluh darah tersebut. Oke, kita lanjut ke gejala dari serangan jantung. Ternyata gejala dari serangan jantung pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dua-duanya merasakan sakit pada dada, tapi pada perempuan gejalanya tidak sejelas pada laki-laki. Misalnya pada laki-laki itu mual, muntah, sakit di leher, punggung, bahu, kemudian juga di dada itu terasa ada sesuatu yang membebani gitu, yang menekan. Sedangkan pada perempuan mual, muntah, ya sama, sakit di dagu, leher atau punggung bagian atas, sakit yang menekan di dada bagian bawah, napas pendek, pingsan, merasa sangat lelah, dan gangguan pencernaan. Serangan jantung memang terjadi secara mendadak, tapi sebenarnya kira-kira sebulan sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya sudah ada tanda-tanda awal dari serangan jantung. Hanya gejala-gejala tersebut hilang timbul ya. Nah, itu perlu kita pahami betul agar kita bisa mencegah terjadinya serangan jantung. Beberapa tanda awal tersebut misalnya adalah rasa sakit atau tidak enak di dada, kemudian kepala terasa ringan, mual, muntah, rasa sakit di rahang, leher atau punggung belakang, rasa sakit di lengan kiri, bahu, dan gangguan pernapasan. Serangan jantung sering dikacaukan dengan jantung yang berhenti mendadak atau sudden cardiac arrest. Sudden cardiac arrest terjadi akibat kelainan pada listrik jantung. Sedangkan kalau serangan jantung, kelainannya itu terjadi pada pembuluh darah, arteri yang menyumbat. Ya, kalau cardiac arrest itu terjadi pada kelainannya itu terjadi pada listrik jantungnya, di mana dia bergerak cepat begitu sehingga terjadi fibrilasi atau detak jantungnya itu sangat cepat. Biasanya penderita akan pingsan, tidak bernapas, dan jantung juga berhenti. Nah, ini yang membedakan antara serangan jantung dengan jantung yang berhenti mendadak. Tentunya ini penting karena penanganannya juga sangat berbeda. Begitu sampai di rumah sakit, penderita akan mendapatkan obat-obatan untuk menghentikan serangan jantungnya. Beberapa jenis obat yang diberikan misalnya adalah obat untuk menghancurkan jendela darah, obat antiplatelet seperti aspirin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, dan lain-lain.
Juga akan diberikan obat pengencer darah, misalnya heparin, agar tidak lengket darahnya. Dan juga tidak kalah penting adalah morfin. Morfin merupakan obat penghilang rasa sakit. Seperti kita ketahui, serangan jantung itu rasanya sakit sekali, ya. Sehingga perlu morfin untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakitnya. Obat seperti antalgin atau paracetamol tidak cukup kuat untuk menghilangkan rasa sakit. Penderita mungkin juga mendapat nitrogliserin yang diletakkan di bawah lidah, fungsinya untuk membesarkan pembuluh darah, kemudian juga beta blocker untuk relaksasi otot jantung, memperlambat denyut jantung, dan menurunkan tekanan darah, sehingga ini mengurangi stres terhadap jantung. ACE inhibitor dipakai untuk menurunkan tekanan darah dan juga stres terhadap jantung. Kemudian obat golongan statin itu untuk mengontrol kolesterol darah. Nah, biasanya itu obat-obat yang biasa dipakai. Kemudian perlu dia lakukan tindakan operatif. Yang pertama dilakukan adalah angiografi. Ini untuk melihat kondisi dari pembuluh darah. Nah, dengan adanya kateter yang ada pada angiografi, kemudian bisa dipasang stent. Bila sumbatan sudah besar, biasanya dipasang pembuluh darah dari kaki, ya, dipasang sebagai bypass. Jadi membypass pembuluh darah yang sudah tersumbat cukup besar. Sekarang kita lanjut ke pencegahan tingkat dasar, yaitu pencegahan sebelum terkena penyakit. Menurut Dr. Andrew Firman, seorang ahli jantung dari Amerika, ada 4 hal penting yang perlu dilakukan, yaitu pada makanan sehat yang penting adalah makanannya banyak sayur dan buah-buahan, kurangi garam dan gula, hindari makanan olahan pabrik, ya, yang karena mereka banyak zat perasanya. Kemudian olahraga aerobik, jadi olahraga yang membuat napas itu tersengal-sengal. Jadi artinya di sini melatih jantung, ya, melatih jantung agar kuat. Yang ketiga adalah kelola stres, ya. Kita tiap hari stres, mau ke kantor aja sudah stres. Nah, kita perlu melakukan waktu untuk menurunkan stres tersebut, misalnya dengan banyak zikir, meditasi, yoga. Yang keempat, yang penting adalah pupuk kasih sayang. Di sini kasih sayang karena kita mempunyai hubungan dengan keluarga, dengan saudara-saudara, itu akan membuat kita sehat, jantung kita membuat kita sehat. Nah, ini ada slogan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu cerdik. C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin, E-nya kan isap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres, ya. Jadi pada prinsipnya sama. Ini adalah pencegahan tingkat dasar yang merupakan perilaku hidup sehat yang bisa mencegah kita dari terkena berbagai penyakit tidak menular seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan lain. Pencegahan tingkat sekunder atau secondary prevention, yaitu pencegahan yang dilakukan orang dengan penyempitan arteri koronaria, orang dengan gejala awal serangan jantung, orang yang pernah mengalami serangan jantung agar tidak terkena serangan jantung lagi. Nah, ini pencegahan tingkat sekunder harus lebih intensif dan biasanya memakai teknologi kedokteran yang mutakhir, ya. Pencegahan sekunder bisa berupa obat-obatan, pemberian obat-obatan seperti misalnya aspirin, obat untuk mengurangi kolesterol, dan lain-lain seperti yang sudah diutarakan di depan, ya. Dan juga tindakan yang sifatnya operatif seperti
pemasangan stent atau ring pada arteri koronaria, dan operasi bypass. Saya kira sekian dulu 5 hal tentang serangan jantung yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, yaitu pengertian tentang serangan jantung, apa penyebab, gejala dari serangan jantung, pengobatan, dan pencegahannya. Sekian dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.